Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Paku Pontianak yang rilis pada tahun 2013 di negeri jiran Malaysia. Kalau di sini istilahnya ya Paku Kuntilanak lah. Tanpa banyak cincong, simak videonya. Diawali dengan sosok Mbak-Mbak Kunti terbang tanpa menggunakan cheat, dikejar oleh bapak-bapak yang sambil membawa paku serta jimat. Ketika Mbak Kunti turun, bapak tersebut mengendap-endap ingin menusuk Mbak Kunti dengan pakunya. Kunti itu menyadari hal tersebut lalu menangkis hingga membuat si bapak menusuk dirinya sendiri. Tak ingin menyerah, bapak tersebut menyabut lalu menusukkan ke Mbak Kunti dan film pun dimulai. Di pagi yang cerah, ada seorang laki-laki bernama Adam akan pergi menggunakan mobilnya. Waktu di perjalanan, dia hampir menabrak seorang wanita. Lalu dia teringat kejadian tempo hari yang mana dia menabrak seorang wanita hingga terpingsan. Lalu dibawanya ke rumahnya. Ketika di rumah, keluarga Adam merawat sepenuh hati hingga wanita tersebut tersadar. Wanita itu bernama Melati. Ternyata Melati hilang ingatan dan tidak ingat siapa-siapa kecuali nama dirinya doang. Scene berpindah di keluarga Adam berkumpul menyantap makan malam. Di situ ada Farid, Suraya, Sri, Melati, Adam dan emaknya. Mak Adam heran karena sudah 6 bulan Melati tinggal di situ, tapi keluarganya tidak ada satupun yang mencarinya. Melati pun mengatakan, "Saya juga tidak ingat, Mak, keluargaku di mana. Mungkin saya ini anak buangan." Semua keluarga Adam baik-baik saja terhadap Melati, kecuali Sri yang merasa cemburu dengan kedatangan Melati. Keesokan paginya, Melati secara refleks tiba-tiba menari seperti pesinden dengan iringan lagu Lingsir Wengi. Tidak disengaja, tiba-tiba muncul Adam yang menyaksikan tarian Melati. Dengan terbingung, Adam menyuruh Melati untuk mencari udara di segar. Adegan berpindah kepada Adam yang didatangi oleh Sri dan bertanya perihal hubungan mereka. Pasalnya, Adam tidak pernah membahas pernikahan semenjak kedatangan Melati. Lalu Sri berjanji tidak ada yang bisa merebut Adam darinya. Udah dicuekin, ngosek ae. Waktu tengah malam, Suraya dibikin penasaran oleh wanita menari yang dia kira adalah Melati. Waktu menghampirinya sambil memanggil Melati, namun tiba-tiba ternyata itu adalah sosok yang menyeramkan. Suraya pun ketakutan dan tiba-tiba ada suaminya. Lalu Suraya berkata, "Ada hantu, Bang." Pas dilihat kembali, Kunti tersebut sudah hilang. Keesokan paginya, Suraya bercerita kepada suaminya bahwa tadi malam itu Melati sedang menari. Akan tetapi, suaminya tidak mempercayai itu. Setelah kejadian itu, Suraya agak parno jika melihat Melati. Scene berpindah kepada Adam yang sedang jalan-jalan bersama Melati di pinggir sungai. Benih-benih cinta antara mereka berdua mulai bermunculan. Ketika Adam ingin membantu emaknya, namun tiba-tiba emaknya nyeletuk perihal masalah Melati. Emak malu terhadap tetangga dikarenakan Melati bukan siapa-siapa, melainkan orang luar. Takutnya dikira nanti kumpul kebo. Adam sudah mengira akan hal itu. Maka dari itu, Adam meminta izin kepada emaknya untuk menikahi Melati agar menjadi bagian keluarga kita. Malam harinya, Adam menyampaikan perasaannya serta melamar Melati. Melati pun mengiyakan. Tiba di hari pernikahan antara Adam dan Melati, Sri sangat kecewa dengan rautan wajah yang menangis melihat Adam dan Melati menikah. Keesokan paginya, mereka berkumpul untuk kepergian ke rumah baru pengantin anyar. Tak lama kemudian, muncul Pak Leh pamannya Adam. Melati pun tampak ketakutan terhadap Pak Leh dan Pak Leh menatap Melati seperti ada kecurigaan. Adegan berpindah kepada Sri yang sedang meminta pertolongan dukun untuk mengguna-guna Melati. Ya, seperti kegiatan pengantin anyar di malam pertama, Adam ingin mengunboxing Melati, namun Melati menghindar. "Tak apa sayang, tak sakit."
Lalu keesokan paginya, Pak Le menghampiri Adam di rumahnya dan mengatakan jika istrinya ada apa-apa, segera hubungi atau ada yang aneh, beritahu Pak Le, oke? Adam pun menjawab dengan nada sinis, apa maksudnya ini? Pak Le pun beralasan bahwa Adam kan pengantin baru. Maka dari itu, senior menasihati pemula yang newbie. Malam harinya, Adam selalu mengalami hal yang tidak mengenakan tentang Melati. Seperti di dalam mobil berdua, tiba-tiba Melati pindah ke kamar, dan lain-lainnya. Melati. Waktu makan malam bersama, Sri membawakan makanan yang langsung dibawa Melati ke dapur untuk disalin. Namun tiba-tiba Melati pun berteriak lalu terpingsan. Mungkin guna-guna Sri kali ya. Melati lalu dibawa ke kamarnya guna untuk istirahat. Lagi-lagi di malam hari, Adam mengalami hal-hal yang mistis. Melati yang tertidur dengan Adam tiba-tiba terbangun dan jalan keluar lalu terbang. Namun tiba-tiba Melati muncul di belakang Adam. Melati beralasan kalau dia habis ke toilet. Anjir, jika punya istri seperti ini, setiap malam seperti memacu adrenalin. Keesokan paginya, Melati dan Suraya sedang bermain di sungai. Akan tetapi, Melati tiba-tiba menghilang. Namun setelah dicari, terherannya Suraya melihat Melati memakan bunga melati. Di waktu bersamaan, di rumah Mak Adam mendapat telepon dari Pak Le bahwa dia ingin memberitahu sesuatu yang penting, tapi tidak bisa diucapkan di telepon. Pak Le menyuruh membawa keluarganya ke rumah Pak Le, kecuali Melati. Tapi Adam jelasnya tidak mau kalau meninggalkan Melati. Ketika waktu malam hari, Mak Adam dan keluarganya datang ke rumah Pak Le. Lalu Pak Le bertanya mana Adam. Mak Adam menjawab kalau Adam tidak ikut karena Melati tidak ikut. Scene berpindah kepada Adam yang pulang ke rumahnya disambut Melati yang termurung di bawah tangga. Adam langsung bertanya, kenapa sayang kok kamu menangis? Pasti habis nonton sinetron Azab ya? Melati pun lalu menjawab kalau dia itu sayang banget sama Adam. Tapi dia khawatir kalau suatu hari terjadi apa-apa, dia takut kehilangan Adam. Abang? Namun tak lama kemudian, pintu terbuka oleh Melati dan Adam kaget serta heran. Tadi yang saya ajak ngomong siapa? Waktu tengah malam, Sri datang mengendap-endap ke rumah Adam dan mengubur sebuah sesajen tepat di bawah rumah Adam. Tapi anehnya, Sri ini gak pernah dihantui loh. Adam pernah, keluarganya pernah, tapi Sri kok gak pernah. Padahal dia mau berbuat jahat loh. Taklah bingung saya. Tak lama kemudian datang Pak Leh dan rombongan mengagetkan Sri. Apa yang telah kau perbuat? Jadi selama ini kamu yang guna-guna Melati, kata Mak Adam. Sri naik darah lalu mengatakan, iya, aku yang buat. Aku tidak terima Adam menikah dengan Melati serta ingin membacok Pak Leh. Tapi Pak Leh mudah menangkisnya. Mendengar ada keributan, Adam pun langsung keluar menuju rumah. Pak Le langsung to the point, memberitahu Adam jika Melati bukanlah manusia. Mendengar itu, Adam pun emosi. Bagaimana jika istriku mendengar? Gimana perasaannya? Lagi pula, kenapa kalian semua tidak bisa melihat aku bahagia bersama istriku? Pulang kalian semua, kata Adam. Pak Le pun langsung membalas, coba kalau kau tidak percaya, cabut paku yang dijitok istrimu itu. Adam pun langsung masuk ke rumahnya, lalu memeluk sang istri, serta mencabut paku yang ada di leher istrinya. Terkejutnya Adam melihat istrinya berubah menjadi sosok Mbak Kunti. Pak Leh bercerita, kisah bermula kepada abangnya yaitu ayah Adam, bahwa Melati dulunya memang manusia, mati dibunuh ketika ingin melahirkan anak. Akibat terlalu sayang dengan Melati, Bapak Adam mencari Melati yang sudah jadi sosok Kunti, ingin merubahnya menjadi manusia dengan menancapkan paku di lehernya. Namun insiden itu justru merenggut nyawa Bapak Adam yang tertusuk pakunya sendiri. Ini scene yang di awal tadi bro. Pak Leh menyuruh Melati pergi karena Adam bukan milikmu lagi.
Begitupun juga Adam, kalau kau tidak pergi, akan kumusnahkan nanti, kata Pak Le. Melati pun beranjak pergi dan Adam masih menangis seperti tidak percaya dengan kejadian ini. Bayangin bro, udah disayang, ternyata setan. Eits, jangan salah, kalian pikir Melati itu Mbak Kunti. Plot twist, yaitu tiba-tiba Adam terbangun dalam tidurnya dan kejadian tadi semua hanya mimpi. Melati pun ikut terbangun karena Adam. Lalu Adam mencoba meraba bagian leher Melati dan ternyata tidak ada paku di sana. Adam pun merasa tenang lalu melanjutkan tidurnya lagi. Tapi di luar, dan film pun tamat. Jadi, Melati itu Mbak Kunti apa enggak sih? Kalau menurut saya ada 3 kemungkinan. Pertama, Melati Mbak Kunti. Kedua, bukan. Ketiga, ada Kunti di rumah Adam yang mengganggu ketentraman Adam. Bisa jadi Sri yang mengirimkan. Dan saya bingung, Melati dulu itu hubungannya apa dengan ayahnya Adam sampai ayahnya Adam ingin menjadikan dia manusia? Jika Melati Mbak Kunti loh ya. Jadi scene bapaknya Adam mengejar Mbak Kunti itu juga mimpi ya. Soalnya kan Pak Le bercerita bahwa bapaknya Adam dulu matinya karena mengejar Mbak Kunti menancapkan paku kena pakunya sendiri kan di awal. Tapi pas Pak Le cerita itu ada di dalam mimpi Adam. Dan Adam terbangun, berarti kan ya nggak tahu lah, hanya sutradara yang tahu. Sutradaranya sih bikin ending ada bangun dari mimpi, malah bikin pusing. Tapi kalau saya condong ke Melati itu memang Kunti. Jadi kesimpulannya, jika kalian ingin menikahi seorang wanita, coba cek lehernya, ada pakunya tidak, atau kepalanya. Ternyata saat dicek bukan paku, tapi panu. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya.